Halo semuanya, selamat datang di Millionex Podcast. Aku Kristi. Dan aku Sam. Dan kali ini kita akan bahas apa, Kak Sam? Kita akan bahas masalah broken heart. Wah, broken heart. Kira-kira pernah nggak kalian disakiti atau ya merasa patah hati mungkin oleh seorang? Atau malah jadi pelaku. Aduh, yang malah menyakiti. Gimana ya? tuh? Nah, gini Kak Sam. Ya. Kak Sam pernah nggak disakiti? Waduh. Aduh, langsung to the point aja nih. Nah, itu langsung flashback masa-masa lalu ini. Iya. Ini dalam bentuk apa dulu? Karena kalau merasa disakiti, pernah ya? Merasa disakiti sama ex-girlfriend bisa, atau sama sahabat. Kayaknya hampir semua pihak pernah. Pihak orang tua. Kalau aku sih pernah merasa, orang tua juga pernah, kayak aku pernah merasa disakiti dari berbagai pihak, entah itu sahabat, keluarga, ataupun ini kan perasaan pribadi ya, perasaan pribadi. Jadi masalahnya masih agak subjektif begitu ya, belum objektif kan. Jadi pernah, jawabannya pernah. Entah yang kamu maksud itu dari mana, tapi pernah disakiti dari berbagai sisi. Jadi kayaknya pernah deh. Oke, kalau misalnya dari orang yang belum dikenal, pernah nggak? Gimana ya? Kalau aku sih percaya bahwa orang yang bisa menyakiti kita memang sampai di dalam hati itu adalah orang yang dekat dengan kita. Iya, aku juga pernah sempat dengar yang kayak gitu. Jadi yang kalau kita itu disakiti kebanyakan orang yang memang udah dekat sama kita. Kalau orang lain ya bodo amat, siapa sih lu? Iya juga ya. Nggak penting juga. Udah, kalau mau disakiti emang sampai seberapa buruk sih. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita itu yang orang yang kayaknya paling sakit dah kalau. Kenapa ya? Maksudnya kenapa ya kayak udah dekat terus? Karena ada banyak orang bilang karena kita punya ikatan emosional. Kalau kita nggak punya ikatan emosional, maksudnya kalau kita nggak kenal siapa dia, kan nggak ada nggak ada keterikatan apa-apa. Jadi kalau mau disakiti juga, kalau dia mau cuek atau dia mau ninggalin kita ya whatever lah, nggak ngaruh karena nggak ada ikatan. Yang membuat kita kayaknya mungkin sakit hati itu karena kita punya ikatan. Apalagi orang yang sangat dekat dengan kita itu bisa membuat kita sakit hati, patah hati. Memang benar-benar patah sampai bisa-bisa membuat kita stres. Oke, nah kalau dari Kak Sam sendiri, pernah nggak menyakiti? Berat ini. Menyakiti, maksudnya menyakiti dalam hal apa dulu ini? Mungkin menyakiti ya perasaan misalnya ke teman gitu. Kalau teman sih, ya aku punya pengalaman waktu di SMA ya ini, karena aku sedikit jahil ya. Nggak tahu, yang kenal aku itu tahu lah, aku itu agak jahil sedikit jadi orang. Waktu di SMA aku punya teman baik, ya kami satu anak band lah. Terus waktu itu ya karena saking jahilnya aku itu, waktu makan di kantin, dia makan mie kalau nggak salah yang berkuah. Nah karena dia makan mie berkuah itu kan makanannya udah mau habis, kuahnya masih banyak. Ya karena aku pikir paling udah mau habis, kuahnya masih banyak, tapi kuahnya masih banyak. Terus aku jahilin pakai cuka. Waduh. Kasih cuka banyak. Dia balik masih dimakan. Pas dimakan, wah langsung muntah dia. Nah dari situ dia nggak ngobrol sama aku itu mungkin setengah tahun ada. Aduh, lama ya. Lama. Nggak sampai mungkin beberapa bulan lah gitu. Tapi itu sih kayaknya pernah menyakiti di situ. Tapi kalau menyakiti tanpa sadar juga pernah kayaknya. Juga pernah. Ya karena ada yang ngaku.
Ngaku langsung gitu ya. Ngaku langsung, nggak bisa disebutkan orangnya guys, bahaya. Iya. Tapi dia sih bilang dia sakit hati sama aku, ya udah. Ya mungkin aku juga harus introspeksi diri ya, karena kadang-kadang kan aku mikir kayak ya biasa aja sih, tapi orang lain bisa Iya. tersakiti, itu yang jadi masalah. Iya kan ada juga yang kayak kita pikirnya mau bercanda aja, Iya benar. tapi ternyata dia nggak anggap itu bercanda, Iya. tapi malah serius gitu, malah jadi masalah buat Bener. dia. Nah itu bahaya juga sih. Kamu punya pengalaman kayaknya ya? Kalau yang nggak sadar, aduh, sebenarnya aku udah lupa juga sih. Maksudnya kategori nggak sadar ini kan kayak tadi kita udah anggap bercanda, tapi Iya. kemudian yang merasa disakiti tuh ngaku sama kita. Kayaknya aku korbannya kali. Oh, kamu korban. Iya, tapi apa ya, udah lupa juga sih, itu bukan masalah yang besar juga, makanya aku nggak simpan dalam hati lah, langsung dilupakan gitu. Gampang ya melupakan. kalau kecil mungkin masih bisa ya, kalau besar kayaknya bisa teringat-ingat. Gampang move on. Iya, itu dia. Tapi gini, balik lagi ke pertanyaan kamu tadi ya. Kamu pernah disakiti? Ya, dari beberapa pihak, dari teman juga kebanyakan ya, teman, Kebanyakan dari teman ya. orang tua juga. Orang tua. Itu. Yang paling parah yang mana? Yang paling parah, mungkin kayaknya yang bagian teman ya. Teman. Kenapa tuh? Eh, Boleh diceritakan ini enggak? Maksudnya enggak sebut nama juga sih kayak aku tadi. boleh, tapi Cuma kalau orangnya nonton ini pasti dia ingat tadi itu. nggak tahu ya. Tapi nggak tahu, ini mungkin bagi yang lain nggak terlalu masalah. Ini kayak ya kayak mau bilang jealous, ada jealousnya, Jealous. tapi jealous ke hal lain ya. Gini ya, aku ceritain. Waktu di sekolah, Iya. itu kan kita mau apa, ada tugas. Aku udah lupa itu tugasnya tugas apa. Tapi aku sama dia ini janji kalau kayak nggak mau Buat tugas. nggak mau serius di situ. Heeh. Nah itu kalau nggak salah bukan pekerjaan rumah, itu kayak maju ke depan guru, terus kita ceritain. Aku udah agak lupa sih tugasnya kayak Tugas gimana. lisan. Iya, tugas lisan kayak gitu kalau nggak salah. Nah terus dianya yang maju, kayak dia seriusin gitu, padahal kan kita udah saling janji gitu. Terus dikhianati nih ceritanya. Wah. kan dia juga pintar ya, kalau menurut aku dia kan pintar. Nah terus ya udah dia balik, aku langsung kayak udah marah gitu, udah kesel sama dia. Nah habis dia maju kayak gitu, ya udah aku diemin aja dia, dan dia sadar kalau aku lagi marah, karena kan kita udah buat perjanjian gitu kan. Iya. Dan ya aku udah nggak ngobrol sama dia. Tapi baliknya nggak lama juga sih. Parah juga sih itu memang. Itu yang paling besar ya, maksudnya paling. Kalau paling besar itu yang baru aku ingat. Oh yang baru. Yang baru aku ingat. Ini banyak Kalau ini yang paling kayaknya. besar apa ya? Harus dipikir-pikir lagi. Maksudnya yang paling menyakiti, bukan ya. bukan paling besar sih, tapi paling membuat kita sakit. Membekas gitu. Ya paling membekas. Paling membekas. Masalah internal. Oh ya udah sih, nggak apa-apa kalau nggak diceritain juga nggak masalah sih. Tapi ada ya, memang ada. Ada. Belum aja mau diceritakan ke publik. Terlalu berat. Terlalu berat. Tapi gini ya, masalah patah hati itu ternyata bisa dari berbagai sisi. Nggak kerasa sih awalnya kan aku pikir ya patah hati itu selalu cuma soal pacar, Iya.
putus. Tapi aku juga pernah punya pengalaman gitu banyak kali. Nggak banyak kali. Sorry. Bukan banyak kali juga sih, tapi beberapa kali lah. Beberapa kali, waktu membangun hubungan. Iya, serius. Di tahun 2012 masih ingat nggak? Tahun 2012 itu adalah tahun terakhir tanggalnya bagus. Oh ya? Iya, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Iya, betul. Jam 12 siang. Ya. Jadi lu takut juga kalau dia nonton. Patah hati pertama ini. Oh, patah hati pertama. Iya, jadi gini ceritanya. Di tanggal itu aku ajak ketemuan seseorang. Jam 12 siang. Jam 12 siang, sebelum jam 12 siang sih. Iya. Terus ya ini masa-masa lebay dulu ya, sorry. Jadi waktu tanggal 12 tahun bulan 12 tahun 2012 itu aku ajak seseorang ini, sebut saja dia Mawar. Oke, Mawar. Mawar, terus gini, aku ajak ke sekolah. Oke. Sekolahnya nggak usah disebutin lah. Di sekolah di SMA. Terus ketuaannya itu masih kelas 1 SMA, baru masuk memang. Iya. Baru masuk. Oke. Ketahuan dia tua. Nggak apa-apa, maklumin aja ya teman-teman ya. Jadi gini, waktu itu aku ajak dia ke sekolah. Ya. Terus di sekolah itu kan kelasnya nggak dikunci. Ya nggak ditutup. Nah abis itu saking semangatnya aku mau nembak cewek ceritanya. Mau nembak cewek. Oke. Terus gini, waktu mau nembak cewek itu aku buat itu kursi sama meja di kelas itu, aku buat kayak bentuknya love. Itu aduh alay sekali. Meja kursi dibentuk love. Iya, dibentuk love kayak gitu yang besar. Niat Terus sekali. di tengah-tengahnya itu ada 2 kursi yang saling berhadapan. Oke. Ceritanya kami duduk di situ. Aku minta tolong si teman baiknya si cewek ini Ya. buat anterin cewek ini datang, buat ya kong kali kong lah gitu. Iya. Waktu dia datang, aku ajak duduk tanpa basa-basi. Maksudnya tanpa ada PDKT kan dulu. Mungkin PDKT-nya bukan berbentuk memang benar-benar PDKT, tapi kayak biasalah anak kelas 1 SMA ya, masih alay lebay. Terus kita duduk di tengah-tengah, terus aku nanya, kamu mau nggak jadi pacar? Oh my god, malu. Aku lagi membayangin. Malu. Terus si cewek itu duduk sambil liatin aku, terus bilang gini, Sam, nggak bisa. Wah, mustahil. Aku nggak bisa. Itu parah sih itu. Parah. Tapi singkat cerita gini, kami akhirnya jadian. Oh ya? Iya, waktu itu tahun depannya. Setelah apa namanya itu, kan di sekolah itu ada utuk keke namanya, King and Queen setiap 14 Februari. Nah, waktu itu aku jadi kingnya. Aku jadi kingnya. Nah, waktu jadi kingnya itu unexpected sebenarnya. Aku males ikutin King and Queen itu. Karena waktu masuk di sekolah itu aku bukan siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa sama sekali, karena pindahan kan. Bukan pindahan sekolah, tapi pindah dari daerah yang di Minahasa pergi ke Minahasa Utara. Jadi nggak punya teman sama sekali. Terus dibuat jadi tumbal sama satu kelas. Nah, mereka bilang gini, Sam tenang aja, yang jadi pasanganmu itu si Queennya ini dia si cewek ini, maksudnya semangat kan. Itu satu kelas apa gimana? Satu kelas. Tapi waktu masuk di kelas loh, kok jadi orang lain yang dandan. Ternyata ditipu biar aku mau maju. Ya sudahlah, dengan berhati-hati ikut, tapi nggak tahu kenapa ya, singkat cerita aku jadi king waktu itu. Jadi king. Nah, si cewek ini yang aku suka itu dia bawa apa namanya itu ya, brownies. Dia bisa buat kue, dia bisa. Semoga kamu masih bisa ya buat. Dia bisa buat brownies. Aku pikir itu waktu itu aku pikir itu dia yang buat, tapi waktu setelah lulus aku nanya, bukan dia yang buat. Nggak tahu lagi gimana kebenarannya, mungkin dia bercanda atau apa, tapi aku tahu itu dia yang buat. Terus ini yang menjadi menarik, setelah aku ditolak tahun depannya kan aku jadi king.
Terus di kelas itu dia umumin gini, aku masih ingat dengan jelas, sangat jelas. Potongan pertama dari kue ini adalah buat orang yang spesial. Oke. And she gave it to me. Kamu bisa kebayang nggak gitu? She gave it to me. Iya Dia orang yang kita kejar selama setahun. Keceplosan. Gak apa-apa. Setahun aku ngejar. Ya. Terus ditolak. And waktu dapat itu dia bilang untuk potongan pertama itu buat orang yang spesial. Entah maksudnya spesial karena aku bisa bawa nama kelas itu jadi king di situ, atau memang spesial buat dia, nggak tahu ya. Tapi dia, she gave it to me, and then akhirnya seneng dong, seneng banget. Akhirnya hubungan kami mulai dekat lagi ya, benar-benar PDKT sampai tanggal 23. Masih ingat ya. Berarti berkesan juga ya. Berkesan kayaknya ya. Tanggal 23 tahun 2000, bulan Maret tahun 2000 sekian lah, 2010-an itu, gak usah dibilang. Beberapa bulan setelah aku jadi king, kami ada Bible camp di sekolah. Bible camp itu di malam kedua itu aku ajak lagi temannya Si dia. Iya, buat bantuin aku ketemu di depan kelas yang di atas, biar agak jauh dari keramaian. Oke. Terus kita foto berduaan. Di foto sama temennya waktu itu. Gak tahu ya, fotonya sudah hilang kali. Terus di detik itu juga aku nanya, maksudnya nembak dia. Nembak lagi. Setelah Desember, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Nembak dan dia jawab iya. Kamu gimana perasaannya? Kan ini dibuat jadi spesial, terus akhirnya menjalani berapa bulan, 1 bulan kemudian aku nembak, dia iya. Padahal sebelumnya 3 bulan sebelum dia tolak. Tahu nggak? Bulan depannya tanggal 10-nya Maret April kami pergi, dulu masih ada Pelsis, nggak tahu sekarang ya. Ada Pelsis di sekolah, pelayanan siswa gitu. Di rumah teman kami di Matungkas. Setelah selesai pelayanan Pelsis, aku nanya, kok kamu cuek sekali sih? Kamu kenapa sih gini-gini? Dan ini yang buat aku sakit hati waktu itu ya. Pertama kali sakit hati karena cewek gitu. Dia bilang, sorry Sam, I don't really have a feeling like you. Itu gimana itu? Itu udah pas mau pulang, terus kami jalan, dia mukanya udah kayak gimana gitu. Terus dia bilang, ya kami sekarang temenan baik sih. Terus dia bilang, sorry Sam, I don't really have a feeling like you. Itu kan, kalau misalnya dia bilang begitu berarti nggak tahu ya, ini pandangan aku dari awal, berarti dia nggak punya. Ya nggak tahu juga, ya namanya juga SMA kan. Maksudnya pertama kali aku kenal sakit hati dari si cewek itu. Ini cerita lama yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya agak kadang-kadang kayak bodoh juga ya waktu itu. Ngapain terbuai dengan cepat-cepat. Tapi ya itulah pengalaman. Patah hati pertama. Patah hati karena cewek itu. Patah hati karena sahabat pun pernah. Jadi kalau bicara masalah patah hati kayaknya banyak sekali sih, banyak. Ya, karena aku pikir kalau ada yang bilang broken heart di ingatan aku itu hanya pacaran gitu. Ternyata banyak juga, bukan cuma dari pacar atau mantan, tapi juga dari sahabat, orang tua, kakak beradik. Iya, siblings. Ya kak, aku sih nggak punya kakak beradik jadi nggak tahu. Kalau aku ya kayaknya sering. Yes. Makanya banyak pikiran, banyak mikir aku. Iya. Dengar kakak. Kakaknya nanti nonton. Gitu. Tapi kalau diselesainnya cepat. Kalau ngomong-ngomong soal nyelesain masalah gitu. Kalau dari Kak Sem, iya, yang tadi yang patah hati itu Kak Sam hadapinnya itu gimana? Yang mana dulu ya? Soalnya pernah sama teman sama. Yang dari cewek tadi, hadapinnya gimana? Berat ya waktu itu sih, gimana ya, untuk anak SMA ya mikirnya itu kan masih anak SMA masih labil, ya masih
sakit hati sih waktu itu kan sakit hatinya kayak gimana ya, rasa pertama kali itu kan unik ya, nggak bisa dia Iya, dijelaskan. Tapi waktu itu sih karena aku punya circle yang lumayan bagus, punya hobi juga yang ya waktu itu masih hobi main gitar, masih hobi ngeband, jadi agak nggak terlalu sulit sih buat hilanginnya. Cuma aku banyak bertanya-tanya, kamu kenapa sih? Sebenarnya Iya. kenapa sih begini? Iya betul ya, kalau misalnya Ya kan kita punya pertanyaan tuh itu. iya punya masalah pasti kita bakal mikir, ini ada apa sih? Iya, Kok gitu. bisa dia kayak gitu ya? Menarik. Ini sebenarnya aku yang salah atau dia sih yang salah? Iya. Mungkin juga aku mikirnya gini, waktu itu nggak ada handphone kayak. Kita komunikasinya gimana ya waktu itu? Aku juga bingung, lupa aku. Iya ya, kalau kalau nggak di sekolah itu gimana itu? Itu juga aku bingung, tapi ya udahlah gitu aja. Nggak, Apa aja. ya tahun depannya aku dapat pacar sih. Langsung dapat. Tahun depan, Oke. tahun depannya dapat pacar. Ya udah. Ya udah gitu. Udah sempat aku cerita tadi sebelum kita mulai. Kamu pernah nggak sih patah hati karena cowok? Tapi karena cowok teman. Ya nggak apa? harus jadian, ya maksudnya teman atau apa? Pernah? Yang tadi aku ceritain itu cowok. Oh itu cowok? Iya, dia pintar. Nah, kita temenan aja gitu. Tapi kalau soal yang mendekati yang kayak gitu, Iya patah hati karena karena mau punya pacaran ya, gitu, punya hubungan kayak itu. oh, belum. Belum mau punya. Kau tanya gitu. Aduh. Siapa tahu kan mau punya gitu, nggak mau ya? Belum aja. Belum aja sih. Nantilah. Belum aja berarti nanti mau coba. Enggak. Jangan sampai serius. Itu bisa stres itu. Aku punya pengalaman banyak sih. Em, Cuma gimana ya? Kalau masalah kayak begitu, seberapa besar kita put effort sama dia? Maksudnya seberapa besar kita naruh kepercayaan, naruh kasih kita sama dia, sebesar itu juga kita akan merasa tersakiti. Betul juga sih, seimbang. Seimbang. Iya juga ya. Itu masalah nggak sih? Kamu kalau akhirnya kalau mau pacaran kamu harus kasih effort besar atau enggak sih? Pastinya dong. Maksudnya akan ada effort yang lebih. Tapi kamu tahu bakalan tersakitinya Nah, itu. juga begitu besar. Iya, itu yang nggak pernah bisa kita tebak Iya. gitu. Kalau aku misalnya sama teman-teman aku, karena udah saling tahu, jadi kalau misalnya ada masalah kayak gitu ya paling kita udah nggak ngobrol gitu. Nah, langsung nggak ngobrol Nggak gitu ya? nggak ngobrol, tapi lama kemudian balik lagi gitu. Kalau masalah sama teman, seberapa lama sih kamu pernah marahan sama teman? Terus selama apa sih kamu yang apa durasinya paling lama berantem itu selama apa? Ini ada yang aku ingat, nggak tahu ini sebenarnya apa, ejekan teman aku aja gitu. Oh, Jadi dia ngebully kamu. nah. Jadi ini 3 orang kan aku. Ini yang aku berantem sama si B ini. Nah, si A bilang tenang aja nggak apa-apa, 30 menit udah baik kok dia. Gitu. Jadi ada durasi 30 menitnya itu. Jadi nggak ngobrol sama dia, tunggu 30 menit. Tapi nggak Itu tahu. yang paling lama. Kayaknya itu cepat. Jadi Iya. itu cepat. Mungkin kalau yang lama kayak berhari-hari gitu. Berhari-hari doang. Berhari-hari. Aku sampai berbulan-bulan. Oh, aku nggak pernah. Itu karena kalau aku nggak tenang juga kalau punya masalah sama teman gitu, terus harus diam gitu berhari-hari juga. Menurut aku itu udah lama gitu, kayak nggak tenang aja buat aku gitu. Jadi dari dia yang belum nggak mau mengalah, ya aku coba aja gitu. Kamu yang duluan maju buat Iya. minta maaf. Wih, berat ya. Kalau aku sampai berbulan-bulan loh.
Aku nggak berani sih kayak gitu. Bukan aku juga kan, ya siapa sih yang mau berantem sama sahabat Iya. berbulan-bulan. Kalau ini sahabat sih, aku nggak tahu ya, nanti dia nonton, pasti dia nonton. Ya udah banyak juga sih yang tahu cerita ini, maksudnya aku waktu itu entah bagaimana, aku punya teman cowok ya, terus ya sahabatku ini kan cewek, mereka dekat. Oke. Cuma waktu itu kan nggak tahu ya, kalau diingat-ingat juga kayaknya aku yang egois sih. Ini malah bikin pengakuan kali ya. Maksudnya gini, waktu itu di satu tempat nggak bisa disebut, di satu tempat itu temanku cowok ini sama teman sahabat cewekku ini, mereka dekat. Tapi kedekatan mereka itu mengganggu kayak semacam circle kekeluargaan kami. Ya, aku punya adik-adik tingkat itu, satu keluarga lah kami, karena di perantauan itu jadi satu keluarga kan. Cuma waktu dia bukan pacaran juga sih, dekat sama si cowok ini, dia udah kayak jauh dari kami, terus jauh dari aku. Terus itu ada si orang yang ngomong waktu itu bahwa si cowok ini ceritain hal-hal yang buruk tentang aku ke dia, si sahabatku ini, dan kayaknya dia percaya, makanya dia mulai ngejauhin. Ya aku marah lah waktu itu. Saking marahnya itu, oke, kamu udah mau kayak gini, oke, deal, kalian dua jangan ngomong sama aku setengah tahun. Nggak sampai sih, cuma 4 bulanan gitulah. Memang aku menghindar terus sampai ada di momen, nggak tahu ya, mereka katanya si cowok ini sih kalau mereka masih peduli sama aku, cuma aku kan ya udah, siapa sih kalian, nggak usah lah, udah capek bener-bener sakit hati. Terus ada di momen dimana si cowok ini datang duluan. Dia duduk di kamar, agak gentle juga sih waktu itu ya, datang terus ngomong kayak gini, Sam, aku harus ngomong sama kamu ini. Aku takut kalau kamu itu kan sudah temenan baik. Si cowok ini takut kalau aku ceritain hal-hal yang buruk cowok ini, hal-hal yang buruk ke cewek. Makanya si cowok ini ambil tindakan antisipasi buat ceritain dulu hal-hal yang buruk tentang aku, supaya aku nggak ceritain hal-hal yang buruk tentang dia. Aku ya sakit hati kan waktu itu. Makin marah aku waktu itu di kamar. Dia datang di kamar, terus kan asrama gitu, dia datang di kamar sambil ngomong gitu, bisa berantem kita waktu itu sebenarnya. Terus dia bilang dia mau minta maaf, si cewek ini juga mau minta maaf, karena mungkin sudah keterlaluan, janganlah kita punya komunikasi kayak begini. Tapi kan waktu itu dalam keadaan emosi, aku nggak mau dengar, ya sudah, nggak mau dengar dulu. Nah, aku lupa sih sebelumnya si cewek ini udah chat aku atau belum. Kayaknya sudah. Si cewek ini chat minta maaf. Biasa ya kalau cewek minta maaf itu panjang sekali tulisannya itu. Pokoknya dia cerita itu di WhatsApp. Pokoknya panjang sekali sampai capek baca. Ada emoticon gitu. Lupa sih, pokoknya dia tulisan panjang, intinya mau minta maaf lah atau gimana. Ya aku sih egois waktu itu. Ya masih bocil lah ya mikirnya, egois, nggak aku peduliin. Terus si cowok ini datang gitu minta maaf, itu nyampain masalahnya. Dan akhirnya sebelum kami keluar liburan, ya sudahlah, nggak bisa juga, jadi aku maafin. Ternyata si cowok sama si cewek ini mereka berdua udah nggak dekat lagi, hubungannya balik lagi kayak awal gitu. Dan sampai sekarang masih berteman baik. Cuma itu mungkin sakit hati yang enggak dari sahabat sih. Level sakit hatinya itu kayak seperti putus sama pacar. Iya, bisa aja. How I can handle it? Ya gitu. Udah kayak memang mesti sama diri sendiri deh itu. Deal dengan diri sendiri, supaya bukan deal juga sih, tapi lebih rendah hati lagi buat balikin hubungan jadi bagus lagi. Nah kalau kita nggak mulai,
itu nggak akan pernah selesai menurutku ya. Iya. Makanya itu kalau aku punya masalah dengan teman ya gitu, apakah kalau dia lama terlalu lama untuk maju ya nanti aku yang maju aja gitu. Dan gini, aku mau maju itu karena aku beranggap dia berharga buat aku. Iya. Jadi masih ada pikiran dia, I cannot lose her. Ya, aku nggak bisa kehilangan dia. Untuk level sahabat dia itu kalau di gimana ya? Kayak aku nggak bisa kalau kalau kayak dibilang orang juga, kadang kami sering dikatakan di apa ya, dicibirin gitu ya, kami pacaran tapi enggak, kami benar-benar berteman. Dan kalau buat aku sih aduh nanti GR sih orangnya. Oke. Tapi untuk di sisi lain aku nggak bisa kehilangan dia gitu. Iya, apalagi sahabat ya, Iya, karena nggak tahu kenapa karena nggak juga ya. gampang juga untuk nyari sahabat. Nggak gampang, serius. Nggak gampang mau cari sahabat yang bisa terima kamu benar-benar, Iya. yang bisa benar-benar care sama kamu. Nggak. Biasanya orang kalau mau temenan itu harus ada simbiosis mutualisme, ya kan? Kamu teman, aku mau berteman sama dia karena itu ada keuntungan di situ. Tapi kayaknya aku nggak pernah anggap dia seperti itu sih. Kami udah lewatin banyak hal. Nanti GR orangnya ini. Tapi emang kayak gitu ya, kalau di persahabatan juga Iya. kan pasti akan ada konflik-konflik yang kayak gitu. Ya meskipun sebenarnya ada banyak kekuranganku yang harus dia terima, yang kadang-kadang ya mungkin menyakiti hati dia, tapi we are still best friend, bestie, karena ya itu siap menerima satu sama lain gitu. Oke. Nah, tadi juga Kak Sam sudah sempat singgung soal egois ya. Oh Gimana iya. kita mementingkan diri sendiri. Kebayang nggak sih kalau misalnya kalau kita korban terus gitu kayak egois juga. Kita korban tapi kita egois ya. Ya itu kayak tadi. Lebih panjang lagi ya. Aku korban tapi aku mau egois. Nah, itu. Tadi sok jual mahal gitu. Dia udah minta maaf Minta tapi maaf, sih. enggak. Itu biasanya gimana ya? Aku sih waktu itu mikirnya pengen dibujukin lagi. Oh iya, bisa juga sih gitu. ada perasaan seperti itu. Iya. Lagi dong. Lagi. Dia Iya, minta maaf lagi. karena kita Kayak gitu. karena kita pengen lihat nih ini benar-benar mau minta Iya. maaf atau gimana. Effortnya seperti apa sih Iya, gitu. soalnya kan yang kita udah alamin itu udah bikin kita down banget gitu. Terus lo cuman mau minta maaf kayak gitu, kayak ini deh. Ada juga kita bukan korban tapi kita egois. Maksudnya gini, kayak putus sama seseorang. Misalnya ini ya, ini cerita fiktif. Fiktif. Putus sama seseorang yang sebenarnya nggak bisa bertahan lagi, tapi kita egois malah, ayo bertahan. Nah, Yang pada akhirnya membawa petaka. Kalian pernah nggak di situasi sebenarnya pacar udah minta putus tapi kalian mau bertahan terus, mau ya bertahan masih bisa sebenarnya udah nggak bisa. Iya. Dan akhirnya itu malah memperburuk keadaan. aku nggak kebayang. Sekali lagi ini fiktif, ini cerita imajinasi aja. Imajinasi. Tapi bisa saja terjadi kan? Bisa banyak yang terjadi. Anggap saja ini fiktif, Kak. Anggap saja fiktif ya. Iya ya, nggak kebayang juga itu. Itu egois kan? Iya, egois. Mau menang sendiri. Untuk kepentingan perasaannya sendiri gitu. Ya kalau yang masalah tadi kita korban terus kita egois ya kayak tadi. Aku sih kayaknya melihat banyak orang yang pengen dibujukin terus. Dibujukin terus. Lagi dong. Lagi. Dia minta maaf lagi. Tunjukin effort lebih gitu. Iya. Agak jijik juga sih. Kalau dipikirin iya, gak jijik. Ya iyalah kayak gitu. Egois, jangan sampai lah egois. Kayak kita gimana sih? Kayaknya lebih penting kita mempertahankan sebuah hubungan ya daripada menang sendiri menurutku ya. Iya, betul. Gak tahu kalau kamu gimana? Kamu pernah egois nggak sama?
Kalau mau ditanya pernah egois ya pasti aku pernah juga sih. Pernah. Kayak mementingkan diri sendiri gitu. Nggak ngertiin perasaan orang lain. Nah, sampai di satu titik ya aku sadar kalau itu apa ya harus dijauhin lah egoisnya itu. Makanya kalau sekarang aku kalau bicara sama orang juga hati-hati lihat situasinya kayak gimana, emosinya lagi gimana. Kalau misalnya dia lagi nggak baik-baik aja, apakah aku harus ngobrol sama dia atau enggak gitu. Kayak mikir dulu gitu. Salah nggak sih kita egois? Gimana ya? Gimana menurut kamu? Egois itu salah nggak sih sebenarnya? Karena kalau dipikir-pikir, kadang-kadang ada orang yang egois karena memang dia benar. Nah itu masalahnya. Iya. Jadi bukan salahnya kita. Jadi it's okay to be egois. It's okay to be egois. Nggak tahu ya. Jadi menurut kamu gimana? Kalau aku sih kayak tadi ya, cerita fiktif. Fiktif tadi tuh kita mau egois dengan mempertahankan hubungan yang sudah nggak bisa dipertahanin. Tapi itu adalah tindakan di mana kita menunjukkan kalau kita benar-benar sayang sama seseorang. Kan benar. Aku punya prinsip, if you are a lover, you gotta be a fighter too. Maksudnya juga. Kalau kamu itu seorang yang a lover, kamu harus jadi seorang fighter juga. Kalau enggak, what kind of love you have kalau gitu? Kalau kamu nggak memperjuangkan cinta kamu tuh ya apaan tuh, cinta macam apa itu? Itu berlaku di semua sisi loh ya. Entah mencintai orang tua, mencintai sahabat, mencintai pacar, mencintai Tuhan, itu kita harus, we have to be a fighter. We gotta be a fighter too. Maksudnya karena nggak ada cinta tanpa perjuangan. Terus dicatat itu. There is no love without fighting. Without sacrifice. Tanpa perjuangan nggak ada itu. Jadi kesimpulannya yang tadi, egois itu nggak apa-apa atau gimana? Boleh nggak sih kita egois kayak tadi untuk kasus-kasus seperti tadi? Ceweknya udah nggak mau, tapi kan hello, kita itu what kind of lover we are kalau kita nggak punya perjuangan? Aku nggak tahu ya apakah perjuangan itu yang untuk masalah itu dianggap egois atau ya karena kita egois mau ya gimana ya? Wait a minute. ya kan? Dia udah nggak mau, tapi kita mau menunjukkan. Itu egois. Bener gak? Di sisi lain ada benarnya juga sih. Nah, berarti apakah egois itu benar, bisa dibenarkan atau nggak tahu ya. Aku sih nggak bisa menjawab hal itu. Maksudnya kalau di luar sana ada yang seseorang yang sedang mungkin berjuang sama taruhlah kasus kayak tadi ya, sama seseorang yang dia sukai. Orang itu nggak mau, tapi dia tetap berjuang. Itu egois atau enggak? Egois yang bisa diiyakan atau enggak? Soalnya kalau memang benar dia punya prinsip yang tadi, if you are a lover, you gotta be a fighter. Ya memang cinta itu harus diperjuangkan. Gimana? Ya ini menjawab mungkin teman-teman yang di luar. Menurut kamu lah. Kalau menurut aku enggak sih. Nggak boleh. Iya. Kenapa tuh? Ya gimana ya? Untuk kasus itu, lu udah tahu dia nggak mau. Kecuali dia punya gimana ya? Enggak, dia ini nggak mau memang. Sudah stop. Udah selesai. Maksudnya mungkin pernah menjalin hubungan, kasusnya di spesifik ya. Sudah pernah menjalin hubungan terus renggang.
putus. Oke. Tapi ini cowok berjuang, cewek nggak mau lagi, gimana? Kan egois. Ya, Egois yang menunjukkan bahwa si cowok ini benar-benar katakanlah dia cinta, benar-benar sayang. Tapi si cewek ini nggak mau lagi. Dan ceweknya merasa tersakiti. Maksudnya menjadi apa ya? Kalau sama cowok akan tersakiti. Tapi si cowok mau menunjukkan, mau berubah gini. Ini benar-benar sayang. Intinya nggak ada second chance lah di sini. Tapi si cowok berusaha buat dapetin itu. Fiktif. Oke. Ya menurut kamu sih pasti adalah kasus kayak begini di luar sana. Pasti ada lah. Mm. Jangan egois. Kalau menurut aku jangan egois. Jangan egois ya. Kenapa tuh? Gimana ya? Lu memperjuangkan sesuatu yang sudah pasti sudah pasti gak akan bisa gitu. Sudah pasti gagal. Sudah pasti gagal. Gitu. Emang itu sebuah kepastian kah kalau gitu? We are talking about heart ini. Maksudnya hati manusia kan bisa berubah-ubah. Contohnya di kasus tadi, mereka pernah pacaran berarti punya perasaan dan tiba-tiba berubah menjadi tidak punya perasaan. Itu kan berubah-ubah. Iya, berubah-ubah. Lah itu berarti bukan sesuatu yang pasti. Kalau bisa berubah seperti itu. Sesuatu yang pasti di momen itu. Di momen dimana yang si ceweknya udah nggak mau. Memang kita nggak akan tahu suasana hatinya ke depannya kayak gimana. Tapi menurut aku kalau memang udah tahu dia nggak mau, udahlah. Meskipun kamu dibilang bahwa kamu itu nggak punya daya juang buat mempertahankan, karena itu yang jadi masalah. Orang akan Harga dirinya bakal iya bakalan down karena dibilang kamu nggak punya perjuangan. Taruhlah nggak ada orang yang tahu, tapi buat diri sendiri akan tertuduh, kamu nggak punya perjuangan, kamu nggak punya usaha. Apalagi kita ini untuk cowok ya, menurutku cowok itu punya daya juang yang tinggi untuk masalah hal itu. Nggak tahu juga sih setiap cowok, karena aku sih punya prinsip, if I love someone I love her hard. Very very hard. wow. I'm being serious loh. Cerita tadi 2012 itu Iya. segitunya ditolak dengan sangat sakit, dan aku masih try again 3 bulan kemudian. Salah nggak sih sebenarnya kalau kami berjuang untuk cowok ya? Salah nggak sih sebenarnya kalau kami berjuang? Cewek juga sih ada yang berjuang. Sebenarnya kalau berjuang nggak masalah juga sih kalau berjuang. Kan egois. Tapi harus lihat pihak keduanya kayak gimana gitu. Dia menghadapi sikap kamu itu kayak gimana? Lebih ke arah menghargai perasaannya ya. Karena berarti di situ sudah mulai patah hati memang waktu itu. Egoisnya sudah mulai dihilangkan itu. Kalau misalnya kita udah ngertiin perasaannya dia itu kayak gimana. Kalau misalnya kita mau maksa-maksa mau perjuangkan gitu. Soalnya menurut aku sih agak susah juga karena ini masalah sakit hati ya. Iya. Patah hati. Dengan belakangan sih aku sadar kalau dengan menerima keputusannya dia juga itu adalah bentuk perjuangan kita membuat dia bahagia. Oke. Ya sebenarnya cowok aku akhirnya percaya kalau di toilet ada tulisan men goes left cause women are always right.
cowok selalu salah ini. Nggak tahu ya. Aduh. Tapi bener nggak sih kita kalau masalah patah hati ini kan em, memang gimana ya, kita harus berusaha menerima yang terbaik meskipun itu buat ya, akhirnya kita yang patah hati gimana gitu. Wajar sih kalau menurutku sih ya, wajar aja sih kalau kita patah hati, nggak masalah kalau akhirnya pada kesimpulannya di kisah itu yang fiktif tadi yang di kisah fiktif tadi itu aku ceritain tentang masalah seseorang yang nggak kalian kenal Nah ya. dan yang nggak aku kenal. Pada akhirnya harus akan ada yang akan sakit hati. Tapi meskipun akan ada yang sakit hati, kita bisa selesain itu. Maksudnya gini, nggak apa-apa sakit hati. Dengan begitu kita belajar untuk kedepannya. Kadang-kadang kita harus menerima masalah. Ya ini broken heart ini, kita kadang-kadang memang harus merasakan ini juga. Menurutku ya, supaya kita punya pengalaman yang bisa membantu orang lain kah, atau di kemudian hari kita bisa handle itu. Oke. Nah, gini, ada satu pertanyaan lagi yang sebelum aku lupa juga. Ya. Benar nggak sih orang yang menyakiti orang lain dia punya sakit hatinya sendiri gitu sampai dia menyakiti orang lain gitu? Orang yang menyakiti orang lain adalah orang yang tersakiti gitu. Iya. Menyakiti. Ya, Menyakiti. biasanya iya sih. Biasanya iya. Iya. Menyakiti karena orang yang tersakiti itu karena dia belum selesai dengan masalah pribadinya. Akhirnya mau ada loh yang kayak begitu. Mau melampiaskan gitu. Ada. Karena memang dia merasa tersakiti, dia orang yang disakiti, dia nggak mau cuma dia yang merasakan itu. Oke. Nah itu yang bahaya. Dia harus selesain itu masalah dirinya, selesain masalah pribadinya itu. Kan ada banyak korban masalahnya. Cuma kan kebanyakan yang kita alami nggak tahu ya. Kita menyakiti tanpa kita sadari. Yang membuat orang patah hati. Nanti orang itu ngaku baru kita sadar, oh kita sedang menyakiti. Tapi kalau untuk yang urusan tadi hanya orang yang menyakiti, orang yang tersakiti yang menyakiti. Itu sudah masalah di dalam dirinya sendiri. Ya nggak tahu ya, kalian ini sebenarnya kalau sedang menyakiti itu di posisi nggak tahu atau memang posisi di mana kalian sebenarnya lagi tersakiti. Iya, kalau untuk kasus-kasus kayak tadi, menurutku ya, aku nggak bisa juga dibilang tahu ya, nggak kan urusan tersakiti juga itu sudah bisa jadi urusan yang kita tahu atau urusan yang berada di alam bawah sadar kita. Iya betul. Tuh udah beda cerita lagi. Tapi menurutku ya, orang yang kalau memang sengaja menyakiti adalah orang yang tersakiti. Kalau yang sengaja ya pasti juga sih, karena kamu menjadi seorang playboy atau playgirl itu karena punya masalah pribadi. Nggak mungkin kamu tanpa sebab akibat terus kamu jadi begitu. Iya juga, aneh juga kalau misalnya si orang ini dia tahu dia menyakiti orang lain tapi dia nggak ada masalah, itu aneh sih. Iya. Kamu marah-marah sama pasangan, marah-marah terus, bukan berarti karena kamu baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang membuat kamu begitu. Nah, apa yang sering kita lakukan berulang-ulang yang membuat orang lain sakit hati itu sudah punya masalah. Iya, pribadi. Diri sendiri. Unfinished business. Ya, sesuai judul kita sesuai judul hari ini. Yang mungkin yang perlu kita pelajari ya itu jangan egois. Ya, belajar egois tadi itu perlu dilihat lah apakah keputusan kita egois itu adalah keputusan yang tepat seperti kasus terakhir ya. Apakah kasus untuk menunjukkan pride terus kita egois, atau lebih baik kita memilih tidak egois, tidak menunjukkan pride, tapi kita ambil jalan tengah seperti tadi yang kasus fiktif terakhir. Diulang-ulang fiktif. Aduh. Ya siapa tahu fiktif ini real ya kan.
cerita orang. Kan Cerita orang lain. aku nggak kenal juga. Ya buat kalian yang lagi apa ya, lagi merasa tersakiti atau kalian menyakiti orang lain, kalau kalian sadar sudah menyakiti mungkin perlu introspeksi Iya, diri betul ya. itu. Kalau- Apakah kalian orang yang Kalau tersakiti? sengaja menyakiti ya. Iya, apa kalian orang yang tersakiti atau enggak? Karena kalau tidak diselesaikan polanya akan berulang-ulang, akan terus menerus. Menurutku sih gitu. Hmm, Dan buat kalian yang egois, stop egois. iya. Ini akan memperburuk masalah. Perburuk, memperpanjang masalah juga. Iya, Nggak selesai-selesai. kalah itu mengalah bukan berarti kalah. Iya betul. Mengalah Iya. bukan berarti kalah. Hmm. Tidak menunjukkan kalian hebat bukan berarti kalian nggak hebat. Tuh. Itu kan tadi pembuktian toh. Iya. Mau berusaha mempertahankan padahal udah nggak bisa. Iya. Itu kan mau pembuktian bahwa kalian itu hebat, kalian itu pegang sama prinsip Iya, kalian. Tapi sebenarnya kadang-kadang untuk mengalah bukan berarti kita tidak, bukan berarti kita nggak hebat. Tapi kita mencari apa yang terbaik aja kan ya. Iya betul. Ya kayaknya sampai sini aja ya. Iya. Lumayan panjang. Tapi kali ini Ya bermanfaat lah ya. ya karena kan kalau soal broken heart kan itu sering banget kan. Sering. Iya. Kalian pasti orang yang sedang tersakiti ya, Atau baru tersakiti. atau sedang menyakiti. Iya, sedang menyakiti tanpa sadar. Bisa juga kalau menyakiti kalian akan jadi toksik. Ah ya. Ya, belajarlah yang tadi, jangan egois. Atau kalian punya saran sendiri kan bisa komen ya, biar Bisa tanya-tanya biar juga. ya bisa tanya-tanya juga, bisa diskusi. Atau mau curahkan semua. Boleh Boleh, kita siap baca. follow Instagram kami terus DM. Kalau kalian punya topik juga bisa di Topik DM menarik. Boleh. atau di komentar supaya kami bahas. Ya. Kami sih bukan ahli, tapi kami mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa menolong kalian. Iya betul. Kalau kalian mau hadir di sini juga bisa DM kami di _. Oke, terima kasih semuanya. Broken Heart panjang banget. Sesuai judulnya The Unfinished Business. Jadi ya itu, dealing with yourself, dealing with others juga. Jadi kalian lah yang tahu gitu. So, thank you semuanya yang udah nonton podcast kali ini. Dan kita akan jumpa di podcast selanjutnya. Kalau kalian ya punya saran bisa komen di bawah. Kalian juga bisa support kita berdua ya. dengan cara subscribe dan juga share video ini. Mungkin jangan cuma bermanfaat buat kalian tapi juga bagi orang lain. Benar. Mungkin teman-teman kalian juga ada ya kan Iya. yang patah hati gitu atau tersakiti Mau sharing di sini. atau temannya lagi menyakiti. Harus share video ini ya supaya dia tahu gitu. Benar. Oke, kita akan jumpa di Bye bye. podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah.